Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karni Ernadela. Saya dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Teknik Informatika. Saya dari kelas 2020B dengan NIM 200513973030. Kali ini saya akan mereview tentang film yang berjudul Eagle Eye. Film bergenre action thriller ini dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang laki-laki bernama Jerry Shaw dan seorang perempuan bernama Rachel Holloman yang berubah drastis setelah mereka mendapatkan panggilan misterius dari ponsel mereka. Akhirnya, kedua orang ini menjadi terlibat dalam masalah terorisme di Amerika pada saat itu. Awal mulanya, pemerintah Amerika menemukan orang yang diduga sebagai sosok terorisme paling berbahaya di Amerika pada saat itu yang bernama Majid Al-Khoi. Namun, sistem komputer canggih mereka mengatakan bahwa kriteria yang dimiliki target tersebut hanya 50% yang sama dengan Majid Al-Khoi. Sisanya itu berbeda. Jadi, sistem komputer canggih mereka menyarankan untuk membatalkan misi yang akan dilakukan. Dan pada saat target dilacak dengan pesawat Air Force One milik militer Amerika, target tersebut sedang melakukan upacara pemakaman, seperti acara keagamaan yang dilakukan dengan warga setempat. Karena itulah, anggota tim juga ragu untuk melanjutkan misi tersebut karena di situ banyak orang-orang yang tidak dikenal, dan jika tim salah sasaran itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, sekretaris presiden segera menghubungi presiden untuk meminta saran apakah misi ini dilanjutkan atau tidak. Akhirnya, presiden memutuskan untuk melanjutkan misi tersebut. Lalu, senjata di dalam pesawat untuk meledakkan target tersebut segera disiapkan dan diaktifkan. Dan dalam beberapa saat, senjata itu diluncurkan dan tempat tersebut meledak. Namun, sangat disayangkan karena dugaan mereka salah. Target yang mereka maksud itu bukanlah orang yang mereka cari, dan mereka telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah di tempat itu. Lalu, pada suatu hari, seorang pemuda bernama Jerry Shaw mendapatkan kabar bahwa adik kembarnya meninggal dunia. Adik kembarnya itu bernama Ethan Shaw. Ethan diduga meninggal karena kecelakaan. Ethan adalah seorang perwira angkatan udara Amerika Serikat. Ia dan Jerry memiliki kehidupan yang berbeda drastis. Ethan memiliki pendidikan yang bagus dan ia menjadi anggota militer, sedangkan Jerry hanya bekerja di tempat perfotokopian sehingga ia sulit membayar uang sewa apartemennya selama ini. Jerry pun sudah lama tidak pulang ke rumah dan tidak bertemu Ethan selama beberapa tahun. Dan mereka bertemu kembali, namun Ethan sudah meninggal. Jerry sangat sedih dan menangis di pemakaman Ethan. Lalu di tempat lain, diceritakan seorang ibu tunggal bernama Rachel Holloman yang sedang mengantarkan anaknya Sam ke stasiun untuk pergi ke Washington DC. Sam adalah pemain musik trompet dan ia akan pergi ke Gedung Putih tempat berkumpulnya para pejabat istana nanti, dan dia akan melakukan konser di sana. Namun, pada saat barang-barang akan dimasukkan ke dalam kereta, ada orang asing yang mengambil kotak trompet milik Sam dan membawanya pergi. Cerita kembali ke Jerry Shaw. Sepulang dari pemakaman Ethan, Jerry segera pergi memeriksa buku tabungannya untuk mengecek saldo rekeningnya. Dan betapa terkejutnya dia pada saat itu bahwa rekeningnya tiba-tiba terisi uang sebanyak $750.000 dan ia pun tidak tahu uang itu dari mana. Ia sangat terkejut dan kaget dan segera kembali ke apartemennya. Sampainya di apartemen, ia diberitahu oleh pemilik apartemen bahwa ada banyak barang
yang dikirimkan kepada Jerry Shaw dan sudah diletakkan di dalam kamarnya. Dan betapa terkejutnya dia lagi saat dia masuk ke kamar, ternyata barang-barang itu adalah barang-barang ilegal seperti senjata-senjata militer, bahan peledak, dan ada juga paspor palsu miliknya yang entah dari mana asalnya. Setelah beberapa saat ia melihat barang-barang tersebut, ia mendapatkan telepon dari seorang wanita misterius. Kita sebut saja wanita ini adalah X. Ia mendapat telepon dari X dan X mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada agen FBI yang akan menangkapnya. Namun Jerry sangat kebingungan dan dia tidak percaya dengan perkataan wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, FBI pun benar-benar datang dan membawa Jerry Shaw ke kantor mereka untuk diinterogasi. Sesampainya di kantor FBI, Jerry diinterogasi oleh kepala pengawas bernama Tom Morgan. Tom Morgan ini menginterogasi Jerry dan menanyakan apa yang terjadi, karena Tom mengira bahwa Jerry adalah salah satu sosok teroris yang ada di Amerika. Jerry pun menjelaskan bahwa ia mendapat telepon misterius dari orang yang tidak dikenal. Namun Tom Morgan tidak percaya begitu saja karena maraknya kasus terorisme yang terjadi di Amerika pada saat itu. Si X ini membantu Jerry untuk kabur dengan cara meretas alat bangunan kren yang ada di sebelah gedung dan juga meretas layar informasi di gedung dekat FBI. Saat Jerry hendak menelepon ayahnya, ternyata si X ini juga meretas telepon di kantor FBI. Kembali ke wanita yang saya bicarakan tadi, yang bernama Rachel Holloman, ia juga mendapatkan telepon misterius itu saat sedang di bar bersama teman-temannya. Panggilan dari X ini memerintahkan Rachel untuk melakukan semua hal yang ia instruksikan, dan jika Rachel tidak mau melakukannya, ia mengancam untuk mencelakai Sam, anaknya. Di situasi inilah, setelah mereka berdua mendapatkan banyak perintah dari si X, akhirnya mereka berdua bertemu dalam satu mobil sesuai arahan si X. Namun agen FBI segera mengejar mereka, dan lagi-lagi si X ini meretas semua lalu lintas agar mereka berdua bisa lolos. Dan akhirnya setelah mereka mendapat bantuan dari X ini, mereka berdua lolos dari agen FBI. Lalu ada seorang agen yang diutus oleh Air Force One bernama Zoe Perez yang ingin membantu FBI untuk menyelesaikan kasus ini. Agen Perez menduga bahwa semua kejadian ini ada hubungannya dengan Ethan Shaw. Ia menduga bahwa Ethan Shaw adalah dalang dari kekacauan pada saat ini. Lalu di sisi lain, tepatnya di laboratorium militer Amerika sedang memproduksi bahan peledak kimia yang bernama hex. Hex ini dibuat dalam bentuk kristal dan pecahannya saja memiliki daya ledak lebih kuat 80 kali lipat dari bom peledak C4. Hex dirancang untuk misi tersembunyi dan dapat diledakkan dengan pemicu gelombang sonik. Dan ternyata si X ini juga berencana mencuri bahan peledak ini dengan cara meretas sistem pengemasan dan merubah tujuan pengiriman. X mengirimkan bahan peledak ini kepada dua orang. Orang yang pertama yaitu orang yang memiliki bengkel alat musik yang ternyata mencuri dari kotak trompet milik anak Rachel yaitu Sam. Si pemilik bengkel alat musik ini diperintahkan oleh X untuk memasukkan bahan peledak ini ke dalam trompet milik Sam. Dan orang kedua yang ia perintahkan yaitu orang pengrajin cincin. X memerintahkan pengrajin cincin ini untuk membuat kalung yang terdapat bahan peledak di kalung tersebut. Setelah mereka berdua selesai, X memberi arahan untuk mengirim barang-barang tersebut ke alamat yang telah diinstruksikan. Dan X juga menyuruh pemilik bengkel alat musik ini
untuk menjemput Jerry dan Rachel di suatu tempat dan mengantarkan mereka dengan menggunakan mobil van-nya. Namun sesampainya di sana, pemilik bengkel ini berubah pikiran. Ia tidak mau melanjutkan apa yang diperintahkan oleh X dan menyuruh Jerry dan Rachel untuk pergi sendiri. Dan beberapa saat kemudian, pemilik bengkel ini meninggal dunia karena tersengat listrik yang dikendalikan dan diputus oleh X. Lalu si X memerintahkan Jerry dan Rachel untuk segera pergi membawa van-nya itu ke daerah Indiana. Di Indiana, mereka diperintahkan untuk mencuri koper yang mereka pun tidak tahu isinya apa. Dan pada saat mencuri koper tersebut, agen FBI mengetahui lokasi mereka dan mereka segera kabur dan menaiki bis yang sudah disiapkan oleh X. Bis tersebut berhenti di mall dan X merintahkan mereka untuk kembali setelah 30 menit. X menginstruksi mereka di dalam mall tersebut untuk membeli pakaian dan kembali ke bus karena akan segera pergi ke bandara. Namun pada saat Rachel dan Jerry berada di dalam mall, X menginstruksikan untuk Rachel dan Jerry segera naik ke lantai atas karena X mengatakan bahwa X menunggu mereka di sana. Dan di sanalah mereka mengetahui bahwa selama ini yang meneror mereka itu bukanlah seorang manusia, namun sebuah komputer. Komputer ini memiliki misi untuk menghapuskan jajaran eksekutif pemerintah dengan cara membunuh presiden dan bawahan-bawahannya. Komputer ini sangat canggih. Ia memiliki informasi dari berbagai penjuru dunia dengan cara meretas semua jaringan yang ada. Komputer tersebut berkata bahwa misi ini dinamakan misi Guillotine. Misi ini yaitu untuk membalas dendam kepada presiden karena tidak mendengarkannya pada waktu misi pengeboman target terorisme yaitu Majid Al-Khoi. Karena mereka tidak mendengarkan perintah komputer ini, mereka pun membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, komputer ini marah dan menganggap mereka sebagai musuh negara dan menjalankan misi ini untuk menghapuskan jajaran eksekutif dengan cara membunuh presiden dan bawahan-bawahannya. Setelah mereka mengetahui kebenaran tentang sosok misterius itu yang ternyata adalah sebuah komputer, mereka lalu diperintahkan untuk segera membeli pakaian dan kembali ke bus karena mereka akan pergi ke bandara. Sampainya di bandara, mereka diberitahu oleh X untuk segera masuk karena agen FBI akan segera datang. Dan lagi-lagi komputer ini membantu mereka untuk masuk dan lolos dari agen FBI dengan cara meretas semua sistem yang ada di bandara. Lalu Jerry dan Rachel pun berhasil lolos dari agen FBI dan X ini menginstruksi mereka untuk masuk ke dalam bagasi pesawat kargo dan membuka koper yang mereka curi tadi di dalam sana. Saat mereka membuka koper tersebut, ternyata koper tersebut berisi obat jantung beserta suntiknya. Obat jantung ini berfungsi untuk mengurangi detak jantung dan mengurangi kebutuhan oksigen selama Jerry dan Rachel berada dalam bagasi pesawat, sehingga dapat mengantisipasi menipisnya udara di ruang kargo. Investigasi agen Perez masih berlanjut. Ia pergi ke kantor Ethan Shaw bekerja dan menemukan proyek yang bernama Eagle Eye. Namun proyek tersebut terkunci dan harus memasukkan sandi yang hanya bisa diketahui oleh Ethan Shaw. Departemen Pertahanan segera mengetahui bahwa agen Perez berusaha meretas proyek milik Ethan Shaw. Lalu anggota Departemen Pertahanan segera menjemput agen Perez dan membawanya ke kantor mereka. Sesampainya di kantor Departemen Pertahanan, agen Perez ditemui oleh Sekretaris Presiden. Sekretaris Presiden membawa agen Perez ke lantai bawah tanah yang dinamakan dengan lantai 36. Agen Perez pun baru mengetahui bahwa ada lantai rahasia di gedung tersebut.
Lalu saat memasuki ruangan tersebut, agen Perez disambut oleh seorang anggota militer, yaitu teman Ethan Shaw, dan ia menjelaskan bahwa Departemen Pertahanan mempunyai rahasia selama ini. Departemen Pertahanan memiliki rahasia, yaitu menjalankan proyek yang bernama Eagle Eye. Proyek ini memiliki sistem komputer yang sangat canggih yang mereka namakan ARIA. Dan ternyata X yang meretas seluruh jaringan selama ini dan meneror Jerry dan Rachel yaitu ARIA. Bentuk dari komputer ini yaitu kumpulan bola-bola yang berwarna kuning emas dalam jumlah banyak di dalam satu ruangan. Komputer ini menyimpan semua data dari seluruh dunia dengan cara meretas semua yang terhubung dengan jaringan. Komputer ini juga menyimpan semua informasi yang diberikan, mencari pola, dan mendeteksi adanya kejahatan. Bentuk dari komputer ini yaitu kumpulan bola-bola yang berwarna kuning emas dalam jumlah banyak di dalam satu ruangan. Awalnya komputer ini sangat membantu pekerjaan di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Namun setelah pemerintah Amerika Serikat melakukan kesalahan pada saat itu, komputer ini memiliki misi untuk menghancurkan pemerintahan Amerika Serikat. Lalu saat agen Perez melihat video rekaman terakhir Ethan Shaw sebelum meninggal, ia mendapat petunjuk dari video tersebut karena adanya kata fire. Setelah itu, ia mencoba mencari dan menemukan apa maksud dari kata itu. Lalu agen Perez dan anggota militer yang merupakan operator ARIA ini pergi ke lantai atas untuk mencari petunjuk yang diberikan oleh Ethan Shaw. Lantai atas ini adalah lantai di mana tempat tersebut tidak bisa diretas atau dideteksi oleh ARIA. ARIA tidak mengetahui apa saja yang mereka lakukan di lantai tersebut. Dan setelah mereka mencari, mereka menemukan memory card ponsel milik Ethan Shaw. Dalam memory card ini terdapat video Ethan Shaw yang menjelaskan bahwa Ethan Shaw ini sedang diancam oleh ARIA untuk membantu ARIA dalam melakukan misi pembunuhan ini. Namun Ethan Shaw menolak membantunya karena menurut Ethan apa yang dilakukan ARIA ini sudah di luar kendali. Dan akhirnya agen Perez pun mengetahui bahwa Ethan Shaw bukanlah dalang dari kekacauan saat ini, melainkan Ethan lah yang menghentikan misi guillotine ARIA pada waktu itu dengan cara membuat kunci biometrik pada dirinya sendiri. Itu Jerry dan Rachel sudah sampai di Pentagon, yaitu tepatnya di gedung Departemen Pertahanan Amerika, dan ARIA memerintahkan mereka untuk masuk ke ruangan proyek Eagle Eye. Sesampainya di ruangan Eagle Eye, Jerry diperintahkan untuk membuka kunci biometrik milik Ethan Shaw karena mereka berdua kembar identik. Maka ARIA memastikan bahwa kunci tersebut akan terbuka dengan adanya Jerry di situ. Dan saat Jerry melakukan pemindaian biometrik pada dirinya, kunci tersebut pun terbuka dan misi guillotine segera dilaksanakan kembali oleh ARIA. Yang terungkap lagi ternyata Ethan Shaw tidak meninggal dunia karena kecelakaan, namun ia meninggal karena kendali dari ARIA yang meretas lampu lalu lintas dan membuat Ethan tertabrak oleh truk. Di dalam ruangan itu, Rachel diperintahkan oleh ARIA untuk membunuh Jerry karena menurut ARIA hanya Jerry lah yang dapat menghentikan misi guillotine ini. Namun Rachel tidak membunuh Jerry karena ARIA memerintahkan Rachel untuk pergi dan menemui seseorang yang telah diperintahkan oleh ARIA. Dan beberapa saat kemudian agen FBI datang dan menangkap Jerry. Lalu setelah itu Rachel dijemput oleh seseorang yang telah diperintahkan ARIA untuk membawa Rachel pergi. Dan sesampainya di tempat pria itu, Rachel diminta untuk berganti pakaian dan memakai kalung yang terdapat peledak hex di kalung tersebut dan segera menuju ke gedung putih. Karena beberapa saat lagi pertemuan pejabat negara akan segera dimulai. Dan ternyata trompet yang telah diisi
dengan peledak hex tadi itu sudah kembali ke tangan Sam, dan Sam juga akan melakukan konser di Gedung Putih. Lalu pada saat Jerry ditangkap oleh FBI dan dibawa ke kantor mereka, Tom Morgan menjemput Jerry dan membawa Jerry pergi untuk meminta keterangan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dan setelah itu Jerry menceritakan semua hal yang ia ketahui dan mereka berdua segera pergi ke Gedung Putih. Namun lagi-lagi Arya mengetahui keberadaan mereka berdua dan Arya segera meretas pesawat militer dan mengaktifkan senjata di dalamnya untuk menyerang Tom Morgan dan Jerry. Namun mereka berdua bisa terselamatkan. Lalu Tom Morgan memerintahkan Jerry untuk pergi ke Gedung Putih sesegera mungkin dan mencari sersan di sana untuk mengatakan kode POTUS 111. Yang kode POTUS 111 memiliki arti bahwa keselamatan presiden sedang terancam. Di Gedung Putih, Arya sudah menetapkan target-targetnya yang akan segera dibunuh, dan Rachel juga sudah masuk ke dalam ruangan itu. Di tempat lain, agen Perez beserta anggota militer operator Arya berusaha merusak hardware Arya untuk menghentikan misinya. Namun, Arya malah mencelakai mereka berdua. Acara di Gedung Putih pun dimulai. Presiden beserta bawahan-bawahannya segera masuk ke dalam ruangan, dan juga para pemain musik yang terdapat Sam di situ juga sudah memasuki ruangan tersebut. Dan saat Rachel melihat anaknya itu, ia langsung berlari menuju ke arah anaknya, dan Jerry juga sudah berhasil menerobos masuk ke ruangan tersebut dengan menyamar sebagai seorang agen. Namun agen Perez dan temannya akhirnya berhasil merusak Arya sebelum backup data dilakukan dan misi tersebut dijalankan. Dan di Gedung Putih, Jerry juga menghentikan misi ini dengan membuat kerusuhan di ruangan itu dan menembakkan pistol ke atap untuk membuat suasana menjadi rusuh dan orang-orang akan berlarian sehingga target Arya tidak bisa dideteksi. Lalu sayangnya Jerry tertembak oleh polisi karena polisi mengira Jerry mengancam nyawa presiden. Namun ternyata Jerry masih hidup. Setelah misi Arya berhasil dihentikan, akhirnya kejadian ini tercatat sebagai kejadian percobaan teror pembunuhan terbesar di Amerika, dan pemerintah juga segera menghentikan proyek Eagle Eye ini. Dan pada akhirnya pemerintah Amerika memberi penghargaan kepada mendiang Ethan Shaw dan juga penghargaan kepada Jerry Shaw karena sudah menghentikan misi pembunuhan yang dilakukan oleh Arya tersebut. Cerita pun selesai. Menurut saya, hacker atau peretas bisa saja menguntungkan dan juga merugikan. Yang menguntungkan yaitu seorang hacker atau peretas yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan dapat membuat program-program baru tanpa merugikan pihak lain. Dan yang merugikan yaitu hacker atau peretas yang mengambil atau mencuri data dari sosial media, web, aplikasi, dan lain sebagainya. Mereka dapat mengetahui informasi pribadi kita dan juga menyisipkan virus ke dalam komputer kita. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media maupun aplikasi lainnya, dan juga tidak sembarangan memberikan informasi pribadi kita ke orang lain, karena itu akan sangat membahayakan keselamatan kita. Sekian video review dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.